Peretas berjanji mengembalikan kunci enkripsi membuka data PDNS. Apa artinya? Apakah pelayanan publik yang terdampak dapat segera dipulihkan? Kami bahas bersama pengamat siber M. Ezra Aminanto. Mas Ezra, selamat malam. Selamat malam, Pak Tifal. Awalnya minta tebusan 8 juta dolar, habis itu peretas tidak memberikan tebusan lagi, akan memberikan kunci enkripsi cuma-cuma. Kita lagi dipermainkan atau gimana sebetulnya Anda menangkapnya? Ya, sebenarnya ini menarik ya. Artinya kita tentunya tidak bisa percaya begitu saja, begitu. Kita analogikan seperti ini saja. Rumah kita diambil alih oleh orang lain selama 1 minggu, lalu tiba-tiba orang tersebut mengembalikan kunci itu kepada kita. Nah, ketika kita sudah dikembalikan kuncinya, apakah kita merasa nyaman tinggal kembali di dalam rumah itu? Apakah kita percaya dia tidak menaruh sesuatu CCTV atau misalnya alat yang bisa mendengarkan percakapan kita di dalam rumah itu, apakah kita percaya? Jadi pertanyaannya adalah apakah kita percaya kembali untuk tinggal di dalam rumah itu? Dan saya juga membaca artikel opini Anda di harian Kompas tanggal 2 lalu, judulnya Serangan Ransomware dan Alarm Keamanan Nasional. Saya menangkap ada 2 poin di sini, masalah sistem dan masalah SDM. Mana yang krusial menurut Anda kesalahannya sekarang? Tentu dua-duanya tidak sama pentingnya begitu ya, Mas Tifal, karena sistem juga penting dan SDM juga penting. Jadi di dalam permasalahan ransomware ini sebenarnya kita tidak bisa hanya bergantung dari kecanggihan sistem yang kita miliki, pertahanan sistem yang kita miliki, tapi kita juga harus bergantung terhadap kapabilitas dari sumber daya manusianya. Karena mayoritas serangan ransomware ini pintu masuknya itu adalah dari sisi manusianya gitu. Tidak bisa sulit menembus pertahanan teknis, tapi biasanya dari mengeksploit kelemahan dari sisi manusianya. Oke, dan dalam artikel Anda juga memberikan 5 poin pelajaran dari kasus ini. Yang paling pertama soal backup. Ini perbaikannya gimana untuk sistem kita berikutnya begitu? Karena kan dari Komisi 1 sudah menyarankan harus semua data di backup begitu. Pelajarannya backupnya tuh harus sebanyak apa sistem yang harus kita buat dengan PDNS yang cuma 3 begitu? Baik, tentu berbicara mengenai backup, semakin banyak backupnya, tentu semakin baik. Tetapi masalahnya adalah, limitasinya adalah mengenai budget. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri ya, bahwa sebelum ini apa namanya mandat untuk backup data ini adalah opsional begitu, tidak wajib, tidak mandatori. Nah, tapi dengan ada yang kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, terutama bagi pemerintah untuk dapat mewajibkan apa namanya backup data ini di seluruh kementerian dan lembaga. Dan mengenai berapa jumlahnya itu tidak ada best practice ya, maksudnya tidak misalnya 3, 5. Yang penting ada backup dan itu harus apa namanya up to date begitu ya. Tidak bisa misalnya backup 1 bulan sekali atau misalnya seminggu sekali. Jadi harus mendekati real time begitu backupnya. Dan Anda juga menyarankan pembentukan data recover center. Ini sistemnya apakah sama dengan crisis center yang diusulkan oleh DPR juga harus dibentuk kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang sama? Baik, kalau berbicara mengenai data recovery center, sebenarnya ini adalah saran untuk lebih kepada penyedia layanan, dalam hal ini PDN. PDN sebagai pusat data nasional harus memiliki kapabilitas untuk melakukan recovery data. Begitu. Jadi ketika terjadi kejadian-kejadian seperti ini, tidak hanya ransomware, tapi juga serangan-serangan lainnya, kita tidak perlu terlalu pusing dengan hal itu karena kita bisa dengan cepat merecovery data dari data recovery center ini. Nah, tapi lagi-lagi ini bukan hanya kewajiban dari penyedia layanan, dalam hal ini Kominfo atau PDN ini ya, tapi juga bagi seluruh stakeholders dalam hal ini seluruh kementerian dan lembaga terkait yang memakai layanan dari PDN ini. Jadi semua dari hulu sampai hilir harus melakukan backup data. Ada pengakuan menarik sebetulnya dari BSSN. Kita butuh sebetulnya 8.000 ahli siber, tapi yang bisa dihasilkan hanya 100. Dan Anda juga mengusulkan tolong perbaiki SDM kita. Dengan memenuhi target 8.000 itu, apakah kita perlu mengambil ahli-ahli dari, bagaimana cara bisa mendapatkan 8.000 itu menurut Anda? 8.000 itu ideal? Ya, kalau berbicara mengenai jumlah, tentu beliau sebagai kepala BSSN lebih memahami situasi di Indonesia seperti apa. Namun dari perspektif saya, menurut saya memang jumlah orang yang memiliki kapasitas
di bidang cyber ini sangat perlu ditingkatkan di Indonesia. Dan menurut saya melihat banyak sekali komunitas di Indonesia ini sebenarnya yang sudah memiliki kemampuan itu, tapi mungkin apa ya namanya belum bersatu, belum bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini begitu ya. Belum Jadi, bersama karena apa? nah itu mungkin apa namanya istilahnya kalau saya bilangnya belum dipanggil begitu ya, belum dipanggil untuk bersama-sama duduk bersama satu meja untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya percaya banyak sekali orang-orang Indonesia, terutama yang saya kenal begitu ya yang masih tinggal di luar negeri, memiliki kemampuan seperti ini begitu. Oke, ini catatan penting agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Mas Ezra, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam, Mas. Malam, terima kasih Mas Tifan. Kami akan kembali usai jeda. Dewan Kehormatan